Saya ingin membawa kita ke sejarah 2000 tahun yang lalu. Mungkin bagi kita hari ini, ketika kita datang ke gereja di setiap hari Minggu, kita mengalami sukacita yang besar merayakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Tapi kalau kita kembali ke 2000 tahun yang lalu, hari Minggu di saat Yesus bangkit, ini adalah sebuah kisah sedih di hari Minggu. Seperti judul lagu memang, tetapi kenyataannya demikian. Mulai dari perempuan-perempuan yang datang terlalu pagi ke kubur Yesus dan mereka menemui bahwa kubur Yesus kosong. Kemudian bahkan Maria Magdalena susah mengidentifikasi Yesus. Dia mengira bahwa Yesus adalah tukang kebun. Tetapi apa yang terjadi? Petrus juga mengalami hal yang sama. Walaupun kenyataannya bahwa mereka mengetahui bahwa Yesus sudah bangkit dari penampakan yang disampaikan oleh malaikat Tuhan. Tetapi kenyataannya murid-murid lain tidak begitu percaya. Sehingga mungkin di antara mereka masih ada yang galau. Seperti dua orang lainnya yang keluar dari Yerusalem, yaitu ke Emmaus. Dan di sana mereka sambil dalam perjalanan mereka bercakap-cakap, mereka sedang galau dengan keadaan mereka dalam minggu itu, yaitu mereka mencoba untuk bercerita satu sama lain. Salah satunya adalah Kleopas dan satunya tidak dikatakan Lukas di dalam kitab ini. Lukas sengaja untuk tidak mengidentifikasi baik nama ataupun jenis kelamin dari seseorang yang menemani Kleopas, supaya para pembaca kitab ini bisa memasukkan diri mereka dalam pengalaman ini. Dan someone yang lain bisa menjadi diri saudara dan saya, untuk bisa mengalami kisah di dalam perjalanan ke Emmaus ini. Emmaus memiliki arti sumber mata air panas. Mungkin mereka terlalu lelah. Mungkin orang Jakarta kalau mau pergi berlibur ke sumber mata air panas, mungkin ke Ciater ataupun di daerah-daerah lain, ya mungkin mereka cukup lelah dengan keadaan mereka. Hal ini juga terjadi sama ketika dua orang ini, ketika menjelang pukul 4 sampai 6 sore, mereka berjalan, mereka bercakap-cakap, mereka begitu mengandalkan Tuhan Yesus tadinya, bahwa dia guru, dia raja yang akan sanggup memulihkan keadaan Israel, membebaskan mereka dari tirani, dari kelabunya kehidupan mereka selama ada dalam penjajahan Romawi. Tapi kenyataannya guru yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataannya ini hari ini juga sudah bahkan mayatnya dianggap hilang. Mereka mungkin sebagian masih percaya bahwa mayatnya sudah hilang, dia tidak bangkit. Sehingga mereka pergi untuk menjauh, mungkin mereka ingin beristirahat sejenak dari kepenatan mereka. Tetapi waktu mereka berjalan, kalau kita lihat dalam Lukas 24 ayat yang ke-15, ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Lihat, 2-3 orang berkumpul, di situ Tuhan ada. Dan Tuhan secara diam-diam berjalan bersama-sama dengan mereka, mengetahui apa yang mereka perbincangkan. Hari ini saudara, mungkin saudara gelisah. Saudara tidak tahu kepada siapa saudara ingin curhat masalah saudara. Tapi jangan khawatir, sama seperti yang dialami dua orang ini. Tuhan seperti berjalan dalam diam, tetapi dia mengawasi saudara, mengawasi hati, pikiran, dan perasaan kita. Sehingga dia datang di tengah-tengah kedua orang ini, dan dia menyapa mereka dan bertanya kepada mereka. Walaupun demikian, di ayat 16 kita temukan, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Ada sesuatu yang mengganjal mata mereka, sama seperti saya jelaskan tentang Maria Magdalena tadi. Disangkanya bahwa Yesus adalah pengurus kebun. Dan lihat, di ayat yang 17, Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Ayat 17, jelaskan, di situ disebutkan bahwa Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Orang yang bermuram hanya memikirkan masalah hidupnya tanpa mampu melihat kebenaran yang sesungguhnya. Mata yang penuh air mata mungkin membuat pandangan buram, sebab mereka harapkan, yang mereka harapkan kini sudah hilang. Dulu mereka hanya melihat bahwa guru mereka bisa sanggup melakukan ini dan itu dalam perkataan dan perbuatannya. Tetapi apa yang terjadi? Harapan mereka hilang. Lihat ayat 21, lihat ayat 21 baik-baik. Padahal kami dahulu mengharapkan
bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Saudara, ketika mendengar firman Tuhan, saudara begitu berapi-api, saudara begitu bersemangat, tetapi persoalan datang. Saudara mulai berpikir bahwa persoalan saya terlalu berat, sehingga saudara mulai berpikir bahwa Yesus yang dulu saya andalkan, di mana dia saat ini? Yesus mendengar Bapak Ibu Saudara, keluhanmu, dia dengarkan. Dan apa yang terjadi? Tuhan Yesus bercakap-cakap dengan mereka, menanyakan apa yang mereka persoalkan. Walaupun Tuhan Yesus sudah berjalan dalam diam, mendengar apa yang mereka perbincangkan, tapi Tuhan Yesus sengaja menanyakan lagi kepada mereka kembali, supaya mereka mengutarakan isi hati mereka. Tidakkah kamu tahu, apakah kamu satu-satunya orang asing di negeri ini, sehingga kamu tidak tahu apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret, yang diserahkan oleh imam-imam untuk disalibkan. Tetapi lihat, apa yang terjadi? Tuhan Yesus mengatakannya di ayat 26 dan 27. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Nah, Tuhan Yesus menjelaskan penderitaan dan kemuliaannya. Dia mencoba menjelaskan dirinya lewat firman-Nya. Dan seperti yang Pastor Ivan sering sampaikan, bahwa Tuhan Yesus lebih rindu untuk supaya kita mengenal dia lewat firman-Nya. Tetapi mereka masih belum mengerti. Yesus menjelaskan kitab suci tentang penderitaan dan kemuliaan yang ia terima, dan hari ini juga kita terima. Dan kita harus bisa melihat Yesus dalam firman-Nya, supaya kesusahan hati jangan sampai membuat kita tidak sanggup melihat Yesus yang dalam diam berjalan bersama kita. Apa yang terjadi ketika hari mulai malam? Di ayat 29. Ayat 29 kita lihat baik-baik. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Puji Tuhan, murid-murid ini tahu bahwa di saat yang gelap, mereka harus dan butuh Yesus untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Ayat 30. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikan kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Di ayat 29 jelas mereka yang mengundang Yesus supaya Yesus tinggal bersama-sama dengan mereka. Tetapi ketika Yesus memecah-mecah roti, seolah-olah menggambarkan Yesuslah yang mengundang mereka tinggal di dalam dia, tinggal di dalam tubuhnya, dan tubuhnya adalah rumah yang kekal bagi kita. Tubuhnya adalah rumah yang kekal bagi kita. Dan kita lihat, Yesus kemudian menghilang dari mereka. Kenapa Yesus perlu menghilang dari mereka? Supaya mereka mengenali dia kembali lewat firman-Nya. Dan mereka berkobar-kobar, supaya mereka bisa melayani satu sama lain dengan firman-Nya. Dan hari ini, ketika mereka berkobar-kobar, apa yang terjadi? Mereka kembali lagi ke Yerusalem. Ayat 32, kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Dan ayat 33 di situ disebutkan bahwa lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Ada kekuatan baru ketika mereka tinggal lagi dalam Tuhan, di dalam firman-Nya. Mereka menjadikan tubuh dan darah Kristus sebagai rumah peristirahatan kekal mereka. Mereka kembali mengalami jiwa, hati, dan juga kegerakan yang berkobar-kobar untuk kembali memberitakan kebenaran, kabar baik yang mereka terima kepada teman-teman yang ada di mana? Di Yerusalem, di kota suci. Tadinya mereka memiliki pilihan untuk lebih baik kita pergi mencari jalan sendiri. Mungkin ke Emmaus, ke sumber mata air panas, untuk supaya bisa menemukan satu tempat peristirahatan lain. Tetapi Tuhan mau supaya mereka tetap ada di kota damai. Supaya ketika Roh Kudus yang dijanjikan itu datang kepada mereka, mereka akan memberitakan Injil Kerajaan Tuhan, Injil keselamatan, kabar baik kepada seluruh makhluk di dunia. Hari ini saudara, mungkin saudara berbeban berat, saudara putus asa, saudara kehilangan pengharapan. Dulunya saudara begitu percaya kepada Yesus. Di saat yang sama saudara mengasihi dia, tetapi saudara juga di saat yang sama meragukannya. Betapa membingungkannya cinta saudara. Lihat bahwa saudara mengasihinya, tetapi saudara juga meragukannya. Hari ini saudara mungkin sama. Saudara mulai ingin mencari jalan keluar. Seperti dua orang tadi, ya, Kleopas dan satu orang lainnya.
seseorang yang tidak dikenal, yang diberikan kesempatan Lukas supaya kita bisa mendaftarkan atau mengidentifikasikan diri di dalamnya bersama Kleopas untuk memiliki pengalaman bersama Tuhan. Dan ketika kita ada di dalam cerita ini, kita tahu bahwa Yesus yang dulu kita andalkan akan tetap bisa kita andalkan sampai selama-lamanya. Dan Yesus mau supaya kita tinggal di dalam Dia, di dalam firman-Nya, di dalam kematian-Nya, di dalam kebangkitan dan kemuliaan-Nya, di dalam tubuh-Nya, di dalam darah-Nya, di dalam Dia kita menjadikannya sebagai rumah tempat kita beristirahat sampai selama-lamanya. Supaya kita mengerti dan memahami bahwa Tuhan walaupun seolah-olah Dia tidak nampak, tetapi dalam diam Dia tetap bekerja dan hasilnya nyata bagi kita yang mengasihi Dia.